فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Man hafidhal hadits falyaqra. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud beliau mengucapkan Allahumma laka sajadtu, ya Allah, untukmulah aku bersujud. Laka jar majrur, dikedepankan di sini ikhwan lil hasr, bahwasanya hanya kepadamu, hanya untukmu saya sujud. Wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamulah aku berserah diri. Sajada wajhi lilladzi khalaqah, na'am, wajahku sujud kepada zat yang telah menciptakannya. Wa sawwarahu, dan membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan memberikan penglihatan serta memberikan pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarak ay ta'ala wa ta'azam, maha tinggi dan maha agung Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik zat yang menciptakan. Nah, zikir ini dibaca dalam sujud secara umum.
Qala Ibnu al-Mundhir fil Awsat, perhatikan catatan kaki. Wa kana Ahmad Ibnu Hanbal yaqulu fi sujudil Qur'an ma yaqulu fi sujudis shalah, dan ini yang rajih. Nah, bahwasanya dulu Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala mengucapkan dalam sujud Al-Qur'an maksudnya sujudut tilawah, apa yang diucapkan pada sujud ketika salat. Nah, wa qala Ishaq liyaqul ma ja'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada wajhiya, yakni hadzal hadits as-sahih an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Naam, hadis rawahu Muslim, dan ini dibaca pada sujud secara umum. Naam. Baik. Dimulai dari awal, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kemudian sajada wajhiya lilladzi khalaqahu dan seterusnya. Nah, dan seandainya seorang belum hafal ini kemudian membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maka juga boleh, karena perkaranya luas. Pada sujud tilawah bacaannya sama seperti pada sujud yang lainnya dari sujud-sujud di dalam salat. Dan sujud tilawah, ikhwan, nah, sujud karena suatu sebab, yaitu sebabnya tilawah pada ayat-ayat sajadah. Nah, yang terjadi khilaf di kalangan para fuqaha tentang jumlah ayat sajadah di dalam Al-Quran. Akan tapi yang datang riwayat marfu' bahwasanya Nabi SAW sujud padanya itu pada 4 tempat. Nah, yang pertama pada ayat di surat Shad. Nah, ketika mengkhabarkan tentang sujudnya Dawud, fa kharra raki'an wa anab. Kemudian yang kedua di akhir An-Najm. Yang ketiga di surat Al-Insyiqaq. Kemudian yang keempat di akhir surat Iqra, yaitu Al-Alaq. Ini 4 tempat yang datang riwayat marfu' dengan sanad yang sahih sampai kepada Nabi SAW bahwasanya Nabi dulu pernah sujud padanya. Nah, adapun tempat-tempat yang lain, nah, kita tidak mendapati riwayat marfu' padanya, tapi sebagian menukilkan ijma'. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang jelas yang marfu' 4 tadi ya kawan, yang memang Nabi SAW sujud padanya. Dan sujud tilawah, nah, sunnah, dan termasuk hal yang hendaknya kita jaga kawan. Sujud baik di ketika sholat membaca ayat tersebut atau di luar sholat. Untuk seorang ketika membaca Al-Quran sampai pada ayat sajadah untuk sujud padanya. Tidak dipersyaratkan seorang dalam keadaan taharah, sebagaimana pula tidak dipersyaratkan menghadap kiblah. Nah, 1 kali sujud, tidak kemudian setelahnya salam, tidak. Sujud setelah itu tidak ada salam. Nah, tidak pula ada takbir. Dan kalau dilakukan sujud tilawah ketika salat, maka yang rajih tidak bertakbir ketika mau sujud, sebagaimana pula tidak bertakbir ketika bangkit dari sujud. Juga tidak disunnahkan untuk sujud istirahat. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Sehingga setelah sujud langsung bangkit tanpa duduk tanpa duduk istirahat. Tanpa duduk istirahat. Ada. Setelah sujud maka langsung bangkit. Nah, ini ketika salat. Dan di antara hal yang banyak ditanyakan ketika sajadahnya itu di akhir surat, seperti pada surat Al-Alaq tadi.
ayat sajdahnya di akhir surat, sehingga otomatis surat sudah selesai, kemudian baru seorang apa? Sujud. Seorang sujud tanpa takbir untuk sujud. Nah, berapa kali sujud? Ada baik. Nah, sujud sekali, kemudian bangkit. Nah, ketika bangkit ini tidak disunnahkan sujud istirahat. Bangkit, langsung bangkit tanpa duduk istirahat, juga tanpa takbir. Nah, ketika kasusnya tadi ya kawan, antum berdiri, karena antum tahu imamnya berdiri ketika apa? Ada takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu takbirnya imam dari posisi berdiri ke rukuk. Maka antum berdiri dulu juga, berdiri tegak, baru apa? Takbir untuk rukuk. Nah, takbir untuk rukuk. Tidak kemudian dari sujud langsung posisi daripada naik lagi nanti rukuk lagi ngirit, langsung apa? Habis sujud langsung posisi rukuk Allahu Akbar. Ini tidak betul. Tapi habis sujud tilawah berdiri tegak, kemudian baru takbir mengangkat kedua tangan Allahu Akbar untuk rukuk. Baik. Namanya bersedekap. Nah, karena posisi itu kan tadi kembali ke posisi bersedekap. Untuk takbir ya kan cuman posisi kembalikan ke posisi awal. Seandainya qiraah, seandainya imam mau meneruskan kan dia bersedekap. Seandainya imam mau meneruskan seperti pada sujud di shad atau sujud di al-insyiqaq, nah maka mesti posisi akan kembali ke bersedekap. Demikian pula itu, maka kemudian takbir. Nah, takbir mengangkat kedua tangan baru rukuk. Dan sujud tilawah kawan, di antara keutamaannya termasuk sebab untuk melemahkan musuh kita, dan itu hal yang matlub, hal yang sangat dibutuhkan untuk kita melemahkan musuh kita, yaitu syaitan. Sebagaimana dalam as-sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qara ibnu Adam sajdah fasajada, i'tazala syaitanu yabki. Faqala ya waili aw ya wailah. Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu aw wa asaitu faliyan nar." Apabila anak Adam membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, maka syaitan menyingkir dalam keadaan menangis. Syaitan menyingkir dalam keadaan menangis. Kemudian dia mengatakan, "Oh betapa celakanya aku. Anak Adam diperintahkan sujud, maka dia taat, maka baginya surga. Sedangkan aku dulu diperintahkan sujud, aku enggan, maka bagiku neraka." Nah, dari sini akhwan, para ulama beristinbat bahwasanya sujud tilawah penting untuk apa? Melemahkan serangan-serangan syaitan atas kita. Karena ketika syaitan menyingkir dalam keadaan menangis, tentunya dia melemah. Dan hidup kita dari waktu ke waktu adalah perjuangan berperang melawan syaitan. Maka sebab-sebab yang bisa untuk melemahkan syaitan tempuh. Maka kapan saja antum mendapatkan atau membaca sampai pada ayat sajdah, untuk sujud padanya. Selain itu mengamalkan sunnah juga padanya pelemahan terhadap musuh kita yang paling utama, yaitu syaitan. Naam. Taib. Barakallahu fikum. Kita ambil satu hadis ini insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.